wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan izin ridhonya kepada kita yang telah kita rencanakan pada minggu-minggu yang lalu untuk berziarah ke kuburan ini. Tujuannya adalah ya di samping tradisi di tanah air, tapi tujuannya adalah sebenarnya kita ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian, dan yang terakhir adalah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ini tujuan kita berziarah kubur. Kemudian adab lain sebelum tadi saya sebutkan di bawah itu nggak disebut ya. Supaya kita kalau berziarah kubur ataupun melewati kuburan, yang paling bagus itu diem, merenung ya. Nah di tanah air ini menjadi kebiasaan orang-orang yang menggali kubur, bahkan orang-orang yang nganterin mayat sampai ke kuburan itu biasanya ngobrol, rokok, kemudian bercanda. Ini kurang sopan kalau menurut saya. Ya masih banyak itu. Nah, ya. Jadi iya. Di kuburannya itu duduk-duduk ngobrol apa semua, ini yang kurang begitu etis ya. Malah sebenarnya kita harus banyak menunduk, banyak terhubung ya kepada Allah, dan juga tentang ya kematian itu sendiri. Sebenarnya kita semuanya akan ke sana. Ini enggak malah main-main, malah ngobrol yang bukan-bukan ya. Nah ini saya kira perlu dirubah ya. Orang yang beriman kepada Allah itu mereka malah justru akan menundukkan kepala, dan ya itu nggak lama lagi dia sudah meyakini ya, bahwa kematian ini cepat ataupun lambat akan menghampiri kita. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mendengar ataupun melihat orang lewat menggotong mayat ataupun jenazah, beliau pesannya ada 4. Yang pertama adalah dengan berziarah kubur ini merupakan pengingat kepada kita sekalian bahwa one day, pada suatu hari nanti, kita akan menyusul mereka ya. Kita akan menyusul mereka yang dirahasiakan oleh Allah. Kapannya, di mananya, cara matinya gimana, itu rahasia Allah ya. Nah dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah menjelaskan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada. Sekarang kita ada di Hong Kong ya Bu ya. Ini dimanapun, di Makau, di Mekah, di Madinah, di Madiun ya Bu ya. Dimanapun kita berada, kata Allah, kematian akan menjemputmu, akan menemuimu, walaupun kamu itu berada di bangunan yang paling kokoh kuat, yang sampai kalau Amerika mengebom itu nggak mempan, kita ada di situ menghindar dari kematian. Kalau Allah sudah putuskan memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa orang itu, kira-kira bisa masuk bangunan itu apa enggak? Tetap bisa ya, tetap bisa. Karena apa? Ya lagi-lagi Allah itu maha kuasa ya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun Fayakun. Jadi kalau Allah sudah mau menghendaki sesuatu, lalu Allah bicara kun, maka jadilah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini rahasia Allah. Kita matinya seperti apa nggak tahu, Iya. umur berapa nggak tahu, hari apa, jam berapa, dalam kondisi apa kita nggak tahu ya. Kan kematian itu bermacam-macam yang kita lihat ya. Ada orang lagi naik kapal terbang tiba-tiba mati, pesawatnya apa, jatuh ya. Ada orang lagi dansa-dansi di panggung tiba-tiba mati
panggungnya rubuh ya Bu ya. Iya. Kan pernah kejadian ya, Iya. tanah air ya. Iya. Iya, kita nggak tahu dekat semua. pantai. Iya, lagi anak di pantai tiba-tiba tsunami kayak di Aceh gitu, ya. Pengantin baru mati semua. Nah, jadi kita nggak tahu kapan, ya. Ini Iya. semua rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan tidak memberitahukan hal itu, sebenarnya ini pesennya adalah supaya kita siap-siap terus dalam 24 jam. Ya. Dalam 24 jam kita hidup ini, ya, kita harus watch out, harus waspada. Ya. Sticknya ada dua saja sebenarnya. Kalau nggak amar ma'ruf ya nahi munkar, itu saja dalam hidup ini. Ya. Dalam hidup itu kalau nggak amar ma'ruf ya Nahi nahi munkar. munkar. Melakukan kebaikan ataupun meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita dapat melaksanakan hal itu, insya Allah matinya kita mati dalam kondisi husnul. Khotimah. Ibu, ini perlu, ini apa namanya, prinsip ya. Kita harus punya prinsip dalam hidup ini supaya apa? Di dunia juga selamat, di akhirat juga selamat. Amin. Orang yang nggak punya prinsip itu hidupnya kayak buih, tahu buih ya? Iya. Buih itu ada di mana, Bu? Di lautan. Di lautan apa di daratan? Lautan. Di lautan apa di ember? Di lautan. Di lautan ya, Bu ya. Iya. Ikut angin ya. Angin niup ke sana, dia ikut, niup ke sini, dia ikut. Nah, kita jangan begitu. Ya. Diajak orang ini kita ikut, orang itu kita ikut, ya, orang jahat kita ikut. Nah, itu jangan. Prinsip kita, kalau itu dilarang oleh Allah dan dilarang oleh pemerintah, kita katakan no way. Nah, ya. Kalau itu baik, disuruh oleh Allah, disuruh oleh pemerintah, ya, maka itu kita lakukan. Kalau kita mati juga, insya Allah matinya dalam husnul Khotimah. yang perlu. Ya. Kita harus punya prinsip ya. Orang yang punya prinsip iman hidupnya insya Allah selamat Amin. dan enak, ya, sehat, tenang jiwa raganya, keluarga juga senang kalau kitanya beriman di sini ya Bu ya. Amin. Iya, Pak. Bayangkan kalau kita lagi di sini, syuting oleh Bu YouTuber ini, ya. Kemudian orang tua kita ngeliat tuh, sudah di syuting belum? Belakang belum. Udah. Nah, ini ya. Nah, mereka tahu di tanah air. Ayo kira-kira seneng apa enggak? Ini live streaming. Seneng apa mangkel orang Seneng. di tanah air? Kalau kebaikan ya seneng, Pak. Mereka seneng. Coba kalau kita sekarang di bar-baran, ya, di disko-diskoan, ya, di klub-kluban, Iya. mereka tahu mereka akan sedih. Sedih sekali. Bahkan mereka nggak bisa tidur malamnya. Nah, jadi ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya ulang, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu, ya. Walau Anda berada di tempat yang paling aman, paling kokoh, paling kuat. Ada lagi ingatan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa disebutkan kullu nafsin Dha'iqatul maut. setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa apapun lah, manusia yang bernyawa semuanya akan mati. Orang yang paling kokoh, kuat, paling kaya raya, paling berkuasa, hari ini berkuasa, nggak lama lagi dia akan apa, Bu? Mati. Akan lengser, habis lengser dia mati. Nah, ya, semuanya begitu, semuanya. Fir'aun yang dulu ngaku Tuhan, Qarun yang ngaku paling kaya raya di dunia, pernah dengar ya ceritanya Qarun, sampai disebut harta Qarun itu karena bawa kekayaan apa emasnya itu kuncinya saja sampai dipikul berapa orang, kuncinya tok, belum emasnya lagi, ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ini juga mengingatkan kita, ya, dengan ziarah seperti begini, ya, kita harus menyadari bahwa kita juga akan menyusul mereka, kita akan menuju ke destinasi yang seperti mereka, kita akan dipikul oleh keluarga kita, ya.
dan kita akan sendirian hidup. Nah, sebab itu Nabi sering sekali menyarankan kepada para sahabatnya, ya, dan bahkan sampai Nabi ditanya oleh sahabat beliau sendiri, ya, dikatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'mini ahsan. Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling baik? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Itu orang mukmin yang akhlaknya baik. Ini orang yang the best, ya. Apa akhlak itu, Bu? Sifat kelakuan. Ya, boleh kelakuan yang mulia, ya. Kelakuan dimanapun kita berada harus mempunyai akhlak yang baik. Akhlak itu sifatnya universal, ya. Bisa menempel di mana-mana akhlak itu. Jadi supir harus supir yang berakhlak. Jadi penjual harus menjadi penjual yang berakhlak, ya. Tidak boleh nipu-nipu, ya. Jadi apalagi tukang jaga rumah harus menjadi orang berakhlak. Termasuk kita dalam kondisi seperti ini ada di sini. Ada berapa orang? 8 orang, ya, Bu, ya. Iya. Maka harus menjadi orang yang berakhlak ketika dengerin ceramah saya ini, ya, Bu, ya. Ya. Tolong jangan bergerak-bergerak, jangan ngobrol-ngobrol. Ini juga akhlak loh. Iya Pak, langsung sentil. Langsung sentil. Nggak boleh begitu, ya. Jadi Iya, Pak. harus konsentrasi. Iya ya. Pak. Maaf Pak. Jadi itulah tujuan, apalagi di depan kuburan ini, Bu. Iya Pak. Kita jangan kemana-mana, ya. Konsentrasi, ya. Ini termasuk akhlak kita berziarah. Apa kata Nabi? Setelah itu ditanya lagi, ayyul mu'mini akyas. Orang mukmin yang manakah yang paling cerdas, kata Nabi. Yang paling smart. Apa Nabi menjawab? Aktsaruhum dzikran lil maut wasti'dadan lahu. Yang artinya orang yang paling smart dan paling bijak, paling cerdas, paling pintar adalah orang yang sering mengingat kematian dan selalu menyiapkan untuk kematian, menyiapkan bekal maksudnya. Oh, ini orang hebat. Makanya orang yang lalai kematian itu bukan orang hebat, walaupun bisa menciptakan komputer, ya, Bu, ya. Ya. Menciptakan tank-tank, ya, Bu, ya. Menciptakan pesawat. Menurut Nabi itu orang yang semi, ya. Iya, karena dia kalau sudah mati ya dia akan menderita nantinya. Tapi kalau orang yang smart, orang yang disebut sebagai al-aqyas, ya, orang yang bijaksana, dia di samping sudah mengingat kematian, nggak cukup itu, dia juga harus menyiapkan untuk kematiannya. Nah, ya, ini namanya orang hebat. Karena kehidupan ini bukan saja di Hong Kong dan hidup 60 tahun, 70 tahun. Tapi bagi orang Muslim, kehidupan yang paling kekal abadi adalah setelah kehidupan di dunia ini. Nah, jadi itu orang hebat, ya. Orang yang cerdas tadi, otaknya dia mengingat kehidupan yang sekian miliar tahun yang akan datang. Kenapa begitu? Karena kehidupan di surga itu tidak ada endingnya, tidak ada limit, tidak ada batasnya, hidup selama-lamanya dan kehidupannya enak. Kalau di dunia ini kan, ibu-ibu, nikmatnya itu kan cuma sebentar, ya, Bu, ya. Anda berpuasa 1 hari full, ketika mau buka puasa rasanya enak apa enggak? Bahagia apa enggak? Bahagia banget, ya. Iya. Apalagi sudah membuka itu dengan kurma, wah, hilang semua itu. Iya. Cuma senang bahagianya kira-kira berapa menit setelah itu? Gak lama kan? Iya. Ya, nantinya besok lapar lagi, puyeng lagi malamnya mungkin, ya. Iya. Bertengkar dengan siapa lagi, ya. Tapi bahagianya ketika buka puasa itu, ya cuma berapa menit. Samalah pengantin baru. Pengantin baru itu yang namanya honeymoon berapa hari? Paling enaknya panjenengan ini sudah pengalaman semua nih, Bu, ya. 1 week lah Pak. Nah, habis itu perang lagi. Nah, kelihatannya enak. Nah, mau makan nasi aja kita tuh harus capek dulu, betul apa enggak? Iya. Ini dunia ini, ya. Bahkan sampai kita ini mau pengen hidup enak,
sampai kita mental ada di mana sekarang. Oh. Oh, ini bro ya. Di akhirat no way. Akhirat di surga tinggal minta tok, minta doang ya Bu ya. Iya. Ya Allah, berikan aku teng-teng ya Allah kayak di Hong Kong itu loh. Oh, langsung Bu. Dalam sekejap mata. Ya. Ketika mau makan nggak perlu masak Bu. Kalau di Hong Kong ini kan kita kalau mau masak harus beli beras dulu ya Bu ya. Iya. Kalau berasnya nggak ada di pasar, ya cari di pasar yang lain. Sampai di rumah harus punya kompor. Kompor harus pakai listrik, pakai gas, ya. Iya. Gas nggak ada ya pinjem-pinjem ya Bu ya. Harus Iya. pakai air, pakai ini, memerlukan waktu dan lain sebagainya. Ini nikmat dunia yang capek dulu baru didapatkan. Setelah didapatkan juga nggak lama. Nah, berlakunya nggak lama, kenikmatan cuma sebentar. Berbeda dengan di akhirat, di surga. Di surga itu jannatun na'im atau an-na'imul mukim ada dalam ayat yang lain. Nikmat yang permanen, mukim ini permanen. Kalau di Hong Kong ini kan nikmatnya nggak permanen ya Bu ya. Iya. Kalau saya tanya panjenengan, Anda menerima gaji itu nikmatnya berapa jam? Satu malam. Nah, namanya nikmatnya nggak permanen itu. Ya, Satu di sana malam itu pun itu langsung dibagi Pak. Ini untuk ini, untuk ini. Ya, itu. Tapi sendiri-sendiri. Seminggu tinggal berapa? Ya, Bu ya. Tinggal untuk libur. Nah, ini jadi nikmat itu cuma sebentar. Apapun yang ada di dunia, nikmatnya semu ataupun semi, ya, Ya tidak Allah. permanen. Capek-capek ya Bang. Nah, iya makanya ibu ini harus diingat, harus disadari semua oleh kita semua ya, bahwa the life is temporal. Kehidupan di dunia ini adalah sangat temporer, sangat singkat, sangat short. Makanya Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu, kata Nabi, itu di antara umur 60 sampai 70 tahun. Ya Allah, Dan dia tinggal melanjutkan, berapa ya? amat sedikit sekali orang yang umurnya itu melebihi daripada itu. Nah, ini kita harus mencamkan ya. Jadi kalau Anda termasuk saya yang sudah berkepala 5 ini, ada yang sudah kepalanya 5? Sudah. Mana? 3 orang, 4 orang. Bapak nggak kelihatan paling. Nah, kalau misalnya 55 tahun hari ini Allah memberikan 60 tahun, kari pirang tahun Bu? 5. Sampai semua. Oh, ini nganyang-nganyang. Giliran ini kita nggak bisa ngitung. Nah, ini perlu Bu, ini satu peringatan untuk kita ya, dan kita menyadari sendiri. Coba ibu-ibu, berapa orangkah teman-teman kita yang sudah mendahului kita? Iya Pak, masih belum ada 40-an, belum ada 50. Wah, iya, Itu banyak yang lepek-lepek meninggal loh. meninggal. Iya, banyak sekali. Banyak teman-teman saja begitu sekelas ya, kelas SD, SMP, sanawiyah, aliyah. Yang aliyah sudah banyak aliyah ya, Banyak yang meninggal. kampus ya lebih banyak lagi karena sudah tua ya. Iya. Nah, jadi ya itu perlu, makanya ya kita itu sering-sering ziarah kubur ya, atau paling tidak ya mendengarlah tentang nasihat kuburan ya. Iya Pak. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kita yang sudah ditinggal kekasih kita, misalnya suami kita, orang tua kita, Al-Quran mengatakan jangan takut, jangan khawatir ya Bu ya. Nanti semuanya akan dipertemukan kembali oleh Allah di surga. Amin. Itu jaminan dari Allah ya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tur ayat 21 jelas itu. Ya. Allah mengatakan alhaqnahum biiman. Ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum wa alhaqnahum biiman ya. Maka Allah akan mempertemukan kembali dzurriat-dzurriat mereka itu, yaitu dengan iman itu. Jadi kunci kita untuk bertemu dengan keluarga kita yang telah meninggal ataupun nanti yang menyusul kita,
anak cucu kita, keluarga kita, orang tua kita, kekasih kita, semuanya akan bertemu di surga, Bu. Ya, dengan syarat apa? Iman kita harus sering-sering di top up, sering-sering di upgrade, ya, sering-sering di cas. Anda datang ke sini sampai jauh-jauh, naik ke berapa tingkat ini? Berapa tangga gitu loh. Ya. Ini artinya kita sedang mengecas iman kita, Bu. Ya, yang tadinya kita lupa tentang kematian, melihat kuburan, ya, melihat kuburan ini ya. Iya. Jadi kuburan ini, Bu, walaupun nggak bisa ngomong, sebenarnya bisa menasehati kita loh. Maka saya sering mengatakan kuburan itu merupakan penasehat bungkam, ya, yang nasihatnya sangat menohok. Iya, walaupun mereka nggak bisa bicara ya, tapi mereka sebenarnya berbicara dalam diam. Apa berbicaranya? Kuburan mengatakan isinya ya, Bu ya, yang dulunya orang ini keker kuat, cantik, apalagi kaya raya, baunya wangi, ototnya keker, ya, apalagi di mana-mana dikawal oleh orang ya, Bu ya, Iya. disenjatai dan lain sebagainya. Ketika mereka sendirian di kuburan, apa yang dia lakukan? Sendiri. Gak bisa ngapa-ngapain ya, Bu ya. Iya. Sendirian, gelap, ditemani oleh apa? Digerogoti oleh, dimakan oleh Ya Cacing. Allah. cacing tanah dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi itu sebenarnya yang disampaikan oleh penasihat bungkam itu. Cuma kadang-kadang kitanya yang masih urip ini, masih hidup ini, kurang menyadari ya, Bu ya. Iya. Kurang menyadari. Kita masih menganggap bahwa aku masih lama, masih hidup. Padahal tidak demikian. Pede, Orang pede. mati itu bisa muda, bisa bayi, bisa lagi sehat, bisa lagi poya-poya, lagi senang-senang, bisa saja mati. Kalau Allah Mendaki. menghendaki. Ya, jadi penting sekali ibu sekalian mengingat kematian ini. Apalagi ciri-cirinya, tanda-tandanya sudah ada semua pada diri kita. Nah, Nabi Ibrahim ditanya, Bu, oleh malaikat Israel ditanya oleh Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai malaikat, please show me, tunjukkan kepadaku tentang tanda-tanda kematian itu supaya kita tidak kaget. Maka malaikat menjawab, oh, banyak tanda-tandanya. Apa diantaranya? Tenaganya semakin berkurang. Kayak kita nih, tadi ngos-ngosan nggak? Waktu ABG mungkin bisa lari, lari kenceng ke atas. Sekarang, Mas-masan. ya Allah, lebih dari semut ya, Bu ya. Ini tanda loh, Bu ya. Iya. Iya. Kemudian kakinya sering kram, tahu kram? Ini keram lagi keram. Sering sesemutan, pegelinu, encok. Kena encok, Bu? Iya. Nah, ini tanda-tanda. Kupingnya budak, sedikit-sedikit masuk, bukan Iya. budak langsung ya, Bu ya. Ada orang manggil nggak kedengeran. Mata Kencengin dikit buram. nggak kedengeran. Nah, ini tanda-tanda ini. Matanya bisa apa? Buram. Pakai kacamata. Nah, ini tanda-tanda semua, Bu. Ya. Iya ini. Iya, balungnya sudah mulai apa? Rodot renut. Bunyi kalau untuk salat. Nah, ini adalah tanda-tanda. Kadang-kadang kita nggak menyadari, padahal itulah tanda-tanda kematian akan tiba. Ya Allah. Jadi penting kita berziarah kubur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, dikatakan oleh Nabi, kematian itu merupakan kiamat bagi yang mati. Kiamat. Saya ulang ya. Kematian itu merupakan kiamat bagi yang mati. Artinya apa? Dia kalau sudah mati ya sudah. Mobilnya ditinggal ya, Bu ya. Iya. Emas 5 kilo disimpan di lemari juga ditinggal ya. Anak-anak semua ditinggal, semuanya ditinggal. Ini kiamat bagi dirinya. Ya. Makanya ibu perlu nih ya saya sampaikan ya. Anda sekarang di Hong Kong ini tolong berwasiat kepada keluarga. Pernah wasiat apa enggak? Belum, Pak. Nah, ini kalau mati nanti kita punya saving di bank 15 miliar misalnya di BRI misalnya ya, Bu ya. Iya. Iya, kemudian di BNI misalnya punya apa seperti box emas misalnya 2 kilo misalnya. Ya. Punya kebun di Surabaya 15 hektar misalnya. Di Bali 5 villa.
keluarga nggak tahu, kita mati di sini, ayo yang rugi siapa? Ya, hilang duit ini hilang ya Bu ya. Oh. Makanya perlu, nggak usah takut-takut dengan wasiat loh. Orang kita biasanya kalau wasiat dikiranya takut mau apa tuh? Diambil. Mau mati ya Bu ya? Iya. Aduh ini kayaknya aku Kira mau mati nih. Takutnya kayak gitu, bukan Iya. padahal bukan seperti itu. Ya. Di Malaysia itu Bu, bagus sekali tradisinya ya. Orang yang mau pergi haji itu wajib hukumnya memberi wasiat oleh pemerintah ya. Ya. Ada formulirnya itu. Ya. Mbak Bayem mau haji. Kamu punya harta di mana? 1, rumah di Surabaya 5 biji. Alamatnya termasuk alamat loh. Bukan sekedar rumahnya, loh. Alamatnya di mana? Mobilnya 5 misalnya Bu ya. Sapinya ada 10.000 di Malang misalnya ya. Iya, kemudian sawah di Indramayu 15 hektar. Ya, Bu ya. Komplit alamatnya di mana, nanti menghubungi siapa warisnya. Nah, jadi ketika dia meninggal itu hartanya akan bisa dinikmati oleh ahli warisnya. Tapi kalau kita nggak sempat berwasiat, nah ini yang menjadi kerugian untuk kita. Ya, makanya ibu jangan takut untuk berwasiat. Takut apa enggak sih berwasiat? Takut apa enggak? Enggak takut. Sudah wasiat belum? Ya yang seperti Bapak tadi sudah sampai sampaikan ke Harus wasiat itu ya. Oh, duit aku di BRI ada 200 juta. Ini loh nomor anunya, rekeningnya. Iya, termasuk pinnya. Pinnya dikasih ke anak yang paling amanah. Ya, harus dikasih di Bank BRI sekian, Bank BRI sekian miliar, Bank mana lagi itu? BCA 20 miliar dolar ya Bu ya. Harus penting ini. Oke, jadi kembali bahwa kematian merupakan kiamat awal bagi orang mati. Ya, sudah nggak ada urusan lagi dengan dunia, sudah putus ya. Dikatakan oleh Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalas." Apabila anak cucu Adam itu mati, maka semua amalnya terputus semua dengan dunia kecuali 3 saja ya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah ini akan terus mengalir terus pahalanya kepada si mati. Nah ini ya. Sedekah jariyah itu apa maksudnya Bu? Maksudnya sedekah yang kita infakkan, sedekahkan itu selagi masih dimanfaatkan, digunakan oleh orang hidup, selagi itu pula pahalanya mengalir. Makanya ibu kalau ingin sedekah jariyah, dilihat-lihat dulu. Kalau misalnya masjid, ya masjid itu bagus, tapi dilihat masjidnya banyak orang nggak yang menggunakan, kan gitu ya. Oh. Kayaknya sekarang banyak masjid yang kosong ini. Iya. Bagus-bagus, pakai emas lagi, upahnya emas miliaran ya, triliunan kadang-kadang. Tapi yang sembahyang sedikit. Iya. Nah, Kebanyakan rugi sekarang saja. gitu. Kita yang menyumbang tuh rugi. Lebih baik kita sumbangkan beli bangun WC misalnya, ya di terminal, di pasar. Kan 24 jam itu kalau terminalnya Bu ya. Iya, oh pahalanya banyak loh Bu. Bener. Ataupun di WC di pondok-pondok pesantren atau SD, itu bagus juga itu WC. Itu menyehatkan manusia itu ya. Di SD nggak ada Iya, toiletnya saya ingat sekali waktu dulu di SD itu toilet cuma 1. Saya masih ingat tahun 60 berapa ya Bu. Bener loh, wah menyedihkan banget. Kalau dibanding sekarang, wah Hongkong ini luar biasa. Hongkong luar biasa. SD di kita masih kayaknya masih memprihatinkan. Nah ini jadi kalau kita mau bersedekah jariyah, cari bersedekah yang banyak dimanfaatkan orang. Jangan yang tidak. Nah, ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu nanti akan terus sampai ke kita terus walaupun kita sudah meninggal. Makanya ibu jangan pelit dengan ilmu ya. Dengan pengalaman, kasih orang teman-teman kita, termasuk pengalaman. Pengalaman itu kan ilmu yang bermanfaat. Ide-ide ini perlu. Apalagi motivasi kepada teman-teman, terutama teman-teman yang ada masalah terminate ya, tolong datangi mereka. Tolong dimotivasi, tolong dipompa, tolong diinjeksi maksudnya, disuntik
dengan semangat. Karena saya sering sekali di yang baru di terminer, ya kasihan lah, dari mukanya juga sudah kelihatan ya Bu ya. Iya. Orang kalau sudah ada masalah itu langsung tek, hati sedih, itu langsung berubah semua badannya. Kenapa begitu? Secara kejiwaan akan mengakibatkan tidur kurang, bahkan nggak bisa tidur orang bermasalah. Kalau tidurnya kurang, maka makan juga nggak enak ya. Kalau sudah tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, itu akan cepat jatuh sakit. Nah, ini perlu adanya seseorang yang memotivasi, yang menyuntik ya, semangat supaya dia bangkit lagi. Ini ilmu yang luar biasa. Kalau kita dapat melakukan hal itu, kemudian teman kita itu kerja keras ya, sampai berhasil, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu. Ya Allah, amin ya Allah. Saya kira itu saja, masih ada 2 tapi waktunya sudah saya kira cukup ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang masalah apapun, silakan. Sekitaran di sini, monggo. Silakan Ibu. Sebelum kita berdoa. Ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau pemakaman jenazah itu putri dianjurkan tidak boleh atau bagaimana? Sebaiknya Ziarah atau bukan ziarah, pemakaman maksudnya? pemakaman jenazah. Perempuan boleh ikut apa tidak Iya. gitu maksudnya? Oh, begitu. Dibolehkan. Dulu tidak dibenarkan. Jadi begini kisahnya. Dulu Nabi ketika Islam baru-baru datang di Mekah, ya, Nabi baru diutus. Orang-orang mukmin terutama sekali perempuan itu karena imannya masih lemah. Ya. Maka mereka ketika suaminya meninggal, anak meninggal, itu mereka nggak tahanan, langsung menangis meraung-raung, ya, menepuk-nepuk, mukul-mukul pipi, ada hadisnya begitu, ya, Iya. merobek-robek baju, ada hadisnya seperti itu. Nah, setelah Islam bertambah kuat, iman orang-orang mukmin bertambah kuat, akhirnya Nabi mengatakan dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang ya orang-orang laki maupun perempuan untuk menziarahi kubur ya. Tapi karena sudah kuat, maka sekarang berziarahlah. Ini termasuk perempuan ya. Dan ini dilakukan oleh Siti Aisyah sendiri ketika beliau menziarahi adiknya ya, yaitu Abdurrahman ya, anaknya Abu Bakar ya, ziarah ke makam Baqi di Madinah. Jadi artinya wanita juga boleh berziarah ke kubur. Apalagi kalau kita berziarah umroh ataupun haji, wah, perempuan ziarah kubur Nabi semua ya. Diberikan oleh penguasa masjid ya. Jadi berziarah kubur di kuburan Nabi, di Baqi namanya. Ada lagi kuburan Sayyid Hamzah ya, Hamzah bin Abbas ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ya, di Madinah, di Gunung Uhud. Jadi dibolehkan. Tinggal nanti kalau ke kuburan harus menahan tangisannya. Menangis boleh tapi jangan meraung-raung. Meneteskan air gitu mata boleh. Karena Nabi sendiri pernah ketika Nabi menziarahi anak bungsunya yang laki-laki yang namanya Abdullah, putranya Al-Qibtiyah ya, istri Nabi ya, seorang Nasrani yang masuk Islam kemudian dikawini Nabi. Beliau punya anak namanya Abdullah ya. Ibrahim namanya Ibrahim ya. Ibrahim masih kecil, 2 tahunan kalau. Di situ karena saking sayangnya akhirnya Nabi ya nangis sengguh-sengguh, tapi nggak kedengaran jauh. Ya wajar, hal itu wajar karena itu hal yang refleks ya. Tapi jangan meraung-raung, nangis-nangis kayak orang yang sangat petun dan lain sebagainya ya. Jadi prinsipnya dibolehkan
dengan syarat harus bisa menahan apa tadi, tangisan. Tangisan. Kalau yang untuk datang bulan itu kadang ada ziarah, Nggak ada wali masalahnya. gitu. Dibolehkan, karena orang yang sedang haid itu ada dua saja yang dilarang, melakukan sholat dan tawaf. Ya, satu lagi baca Al-Quran, yaitu ada perbedaan pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak. Iya. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada larangannya orang yang sedang haid kemudian berziarah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup Bu Ketua? Cukup ya? Baik, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita juga termasuk ya. Iya, Orang tua kita yang telah meninggal. Ini orang tuanya masih ada semua nggak? Sudah tiada semua. Saya Pak mohon doanya, ibu saya sakit. Iya, Saya. baik, kita doakan semuanya ya. Kemudian juga ahli kubur yang ada di sini ya. Semua termasuk saudara-saudara kita yang mendahului kita ya, dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, rahmat, kasih sayangnya, dan dapat memasukkan ke dalam surganya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتهم ومشايخنا ومشايخهم، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتهم ومشايخنا ومشايخهم، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أهل الديار وأهل القبور هنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ونور قبورهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق القبر والبحور إلى جنتك جنات الخلود في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار
يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah selesai sudah ibu-ibu. Kita kesini foto-foto bersama. Ayah di sini.